Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dianugerahi kelapangan hati, kelapangan kesempatan dan lain sebagainya untuk selalu memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan melanjutkan pada pertemuan yang ketujuh ini mengenai metode dan teknik pembelajaran. Karena sifatnya stimulus, nanti tidak semuanya diberikan secara matang dalam pengertian sudah jadi. Nah, kita lihat CPMK-nya bahwa selesai mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan nanti mahasiswa dapat menganalisis metode dan teknik pembelajaran serta mampu menunjukkan sikap yang cerdas, teliti, sabar, kerja keras, tekstualis, kontekstualis, toleransi, partisipatif, jujur, dan tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak hanya ditagih kemampuan menganalisisnya, tetapi juga ditagih sikap-sikap yang menunjukkan karakter khas ya, yang diperlukan dalam konteks pembelajaran 4.0. Kita lihat agendanya berkaitan dengan metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Ini ada 5 agenda ya. Yang pertama berkaitan dengan pengertian metode mengajar, kemudian faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi ya, kemudian jenis-jenisnya, langkah-langkahnya, dan tentu saja adalah keunggulan dan kelemahan dari masing-masing metode yang ini juga akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan nanti kalau calon guru itu akan melakukan pemilihan terhadap metode pembelajaran yang akan digunakan. Kita lihat yang pertama mengenai pengertian. Metode pembelajaran bisa diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam hal ini adalah rencana pembelajaran yang memang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Ini namanya metode itu namanya cara ya, cara mengimplementasikan rencana pembelajaran. Nah, kita lihat walaupun sebenarnya ya cara ini tentu saja tidak belum operasional walaupun sudah disebut sebagai cara. Nanti lebih operasional lagi ditentukan oleh strategi juga akan operasional lagi kalau sudah menggunakan teknik atau prosedur pembelajaran. Nah, karena pembahasan kali ini adalah tentang metode, kita lihat kira-kira faktor penentu metode pembelajaran itu seperti apa. Faktor penentu metode pembelajaran yang dimaksudkan ini adalah faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap apa ya? Pengaruh terhadap keefektifan pembelajaran. Yang apa? Yang menggunakan metode pembelajaran tersebut. Walaupun tadi saya sudah bilang metode pembelajaran di dalamnya menghajatkan strategi menghajatkan adanya teknik atau prosedur pembelajaran, jadi tidak operasional sekaligus. Nah, kita lihat yang pertama tentu saja adalah peserta didik. Nah, makanya peserta didik karena akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran, maka metode yang akan dipilih juga tolong harus memperhatikan siapa peserta didiknya. Kemudian tidak kalah penting adalah tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini kalau dalam konteks sekarang misalnya mana yang kira-kira memfasilitasi pembelajaran 4.0, minimal adalah tujuan pembelajaran yang hot itu misalnya ada di level higher order thinking skill, berarti level keempat sampai dengan keenam misalnya adalah seperti itu. Ini juga harus disesuaikan dengan metode pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah situasi ya, situasi di mana pembelajaran itu akan dilakukan. Ada fasilitas juga yang perlu diperhatikan karena ini akan mempengaruhi. Ada metode yang banyak menghajatkan fasilitas, ada metode yang relatif minim menghajatkan fasilitas. Ini butuh dipertimbangkan. Dan jangan lupa adalah guru. Karena guru yang tentu saja sebagai pengguna metode pembelajaran, dia yang akan menggunakan metode pembelajaran tersebut, maka dia harus memilih sesuai dengan, selain yang ada 4 hal tersebut, juga harus sesuai dengan kemampuan guru menguasai metode pembelajaran tersebut. Ini kalau menurut Surahmat ya, yang kalau dalam bahasanya Zulfa ini
Tujuan oke, masih sama. Karakteristik peserta didik yang tadi dimaksud Surahmat adalah peserta didik. Kemudian ada materi ya, karena materi tentu saja harus difasilitasi kira-kira mana yang memberikan pengaruh terhadap keefektifan penggunaan metode. Waktu juga begitu, ada metode yang membutuhkan waktu yang sangat panjang, ada yang tidak juga harus. Ketersediaan media ini sama dengan fasilitas yang tadi disebutkan oleh Surahmat ya. Dan yang berikutnya adalah familiaritas metode atau strategi pembelajaran bagi guru yang tadi masuk ke guru. Jadi familiar apa tidak? Kalau tidak familiar ya jangan digunakan, karena itu bisa menjadi bumerang bagi guru. Oke, ini yang disebut dengan faktor penentu atau nama lainnya adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan penggunaan metode pembelajaran. Yang berikutnya adalah jenis ya. Jenis metode pembelajaran sebenarnya sudah sangat banyak. Ini kalau yang saya cantumkan di sini adalah yang sudah lama, kita lihat 2009 ya. Ini yang ada di dalam bukunya Zulfa. Ini ada ceramah, tanya jawab, training atau latihan, problem solving, karya wisata, ada diskusi, ada resitasi atau tugas, ada role playing atau sosial drama, ada eksperimen, demonstrasi, ada proyek atau unit. Yang ini walaupun sudah lama, hampir selalu digunakan hingga sampai dengan saat ini, walaupun bisa dikombin dengan berbagai macam metode yang lain yang itu nanti akan menghasilkan strategi pembelajaran. Sehingga banyak hal yang lain, misalnya adalah instructional program, computer assisted learning dan lain sebagainya. Sehingga banyak, karena di sini sifatnya stimulus, maka tidak diberikan secara sudah jadi, nanti dieksplor. Baik, stimulus yang berikutnya adalah berkaitan dengan langkah-langkah metode pembelajaran. Langkah-langkah metode ini sama dengan langkah-langkah strategi operasionalisasinya ya, dan sama dengan teknik atau prosedur pembelajaran, sehingga tidak dibahas secara khusus. Kita masuk saja kepada keunggulan dan kelemahan metode. Juga lagi-lagi menjadi tugas mahasiswa untuk bisa melakukan identifikasi kira-kira keunggulan dan kelemahan dari sekian banyak metode pembelajaran itu apa saja. Nanti bisa dilanjut pada buku yang sudah saya rekomend ini. Tapi sekedar sebagai contoh cara kita melakukan identifikasi ya, kita harus terlebih dahulu mengetahui metode itu pengertiannya apa. Misalnya dicontohkan di sini adalah metode proyek atau metode unit ya. Ini adalah cara penyajian data, atau data dimaksudkan di sini adalah informasi instruksional ya, yang bertitik tolak dari suatu masalah. Nah, masalah itu disampaikan kemudian dibahas dari berbagai macam segi ya, segi keilmuan atau dari berbagai macam perspektif yang nanti itu bisa dilihat secara berhubungan, sekaligus juga justru itu akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemecahan masalah, sehingga nanti perspektif yang banyak tersebut akan menghasilkan sekian banyak alternatif pemecahan masalah, sehingga itu akan lebih komprehensif dan sekaligus bermakna, sekaligus tidak tuding menuding ini yang paling benar dan lain sebagainya. Begitu. Ini kelebihannya. Karena tadi dari berbagai macam perspektif atau segi ya, maka kelebihannya ya bisa memfasilitasi pemikiran siswa itu menjadi sangat luas, dan ini akan sangat berguna nanti kalau siswa atau mahasiswa memperoleh atau menghadapi suatu persoalan hidup. Dia juga menjadi terbiasa untuk melihat persoalan tersebut dari berbagai macam perspektif yang itu akan membuat dia menjadi lebih bijaksana dalam menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, juga bisa membina siswa untuk terbiasa menerapkan pengetahuan dan sikap keterampilan dalam kehidupan sehari-hari secara terpadu ya. Tiga aspek ini bisa digunakan secara terpadu dalam menghadapi persoalan hidup tentunya ya nanti. Nah, yang berikutnya berarti ini sesuai dengan prinsip didaktik modern ya, karena berarti menempatkan peserta didik sebagai senternya ya. Tidak hanya disajikan bahan yang matang, tetapi silahkan eksplor dari pemikiran peserta didik ya, tapi dari sudut pandang yang sangat bermacam-macam.
Nah, kekurangannya biasa metode ini membutuhkan banyak fasilitas. Yang fasilitas ini harus disediakan oleh sekolah. Kalau misalnya tidak disediakan oleh sekolah, berarti guru bersama siswa menyediakan. Nah, ini juga butuh menjadi bahan pertimbangan dari si guru. Kemudian yang kedua, bahan pelajaran sering menjadi sangat luas ya, sehingga mengakibatkan pokok unit yang dibahas ya menjadi tidak terlalu fokus. Ini penting sebenarnya kalau peserta didiknya itu relatif sudah kategorinya sudah operasional abstrak ya. Jadi setidaknya usia SMP, SMA, apalagi mahasiswa itu sangat penting sekali menggunakan metode unit atau metode proyek. Dan lagi-lagi karena masing-masing perspektif akan membutuhkan proses untuk bereksplorasi, berdiskusi dan lain sebagainya, maka membutuhkan waktu yang sangat banyak, termasuk adalah pertanggungjawaban lewat presentasi dan respon dari kelompok yang lain. Ini tentang keunggulan dan kelemahan dari metode pembelajaran yang saya contohkan satu, nanti mahasiswa bisa mengeksplor metode yang lain. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah teknik atau prosedur pembelajaran, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. Sehingga ini merupakan turunan dari strategi pembelajaran, karena di fakultas sudah ditentukan ini ada dalam pembahasan metode dan teknik, maka saya sampaikan. Nah, misalnya tadi ya, saya akan menggunakan metode atau misalnya model pembelajarannya adalah problem based atau dikombine dengan discovery learning ya. Nanti metode yang akan saya gunakan adalah metode pembelajarannya adalah metode proyek atau metode unit yang dikombinasi dengan metode diskusi sama metode ceramah misalnya. Nah, maka turunannya strateginya yang akan digunakan, misalnya saya bisa menggunakan aktif debat atau debat aktif strategi, atau saya bisa menggunakan point counterpoint strategi, bisa seperti itu. Nah, maka yang dimaksud teknik atau prosedur ya ini langkah-langkah yang sangat operasional yang ada dalam proses pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, kita akan membahas misalnya bagaimana sholat di pesawat misalnya. Nah, kemudian guru membagi siswa menjadi kelompok besar ya, dengan dua dimensi kutub yang berlawan. Ini karena debat aktif ya. Kalau misalnya point counterpoint ya dari berbagai macam perspektif tadi, misalnya perspektif fikihnya bagaimana, kemudian perspektif kepraktisannya bagaimana, kemudian perspektif safety-nya seperti apa dan lain sebagainya. Ini berarti banyak perspektif. Tapi kalau dua kutub karena strateginya aktif debat, misalnya yang setuju tetap dilakukan dengan yang tidak setuju dilakukan, artinya perlu dipending dan lain sebagainya. Oke, ini nah baru siswa berdiskusi di dalam kelompok kecil ya, baik kalau pakai aktif debat maupun point counterpoint sesuai dengan perspektif masing-masing tadi yang sudah ditentukan. Baru kemudian forum pertanggungjawabannya adalah presentasi ya, berarti diskusi besar dipanelkan ya, dua kutub atau masing-masing perspektif tadi yang saling mengcounter seperti itu. Baru guru melakukan klarifikasi, tetap ada klarifikasi ke guru sebagai expert judgment ya, seperti itu, sehingga siswa akan relatif memiliki kepastian apakah yang didiskusikan tersebut adalah terklarifikasi kebenarannya atau tidak oleh si guru. Nah, catatannya ya dalam konteks ini, baik model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik ya, ini adalah 5 hal yang berbeda dan perbedaannya sangat tipis, sehingga tolong untuk bisa membedakannya ya butuh pengetahuan sekaligus familiaritas dan sensitivitas ya untuk melakukan pembedaannya. Dan pertanyaan dari saya, karena ini konteksnya adalah pembelajaran 4.0 yang salah satunya pembelajaran harus hot seperti itu, kira-kira metode pembelajaran yang mana yang nanti bisa memfasilitasi pembelajaran yang hot.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.